Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Nah, di sini kami akan mempresentasikan konsep dari proyek kami, di mana di sini kami memilih Galeria Aceh sebagai aplikasi yang kami desain. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama itu ada Yolanda Resti, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Arif Musadik Seldi, Tepu Gilang Fadilah, dan Alia Amanda Mawaddah. Nah, jadi di sini kenapa kami memilih Galeri Aceh? Jadi pada dasarnya itu Aceh memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Namun, perkembangan globalisasi budaya modern menyebabkan menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan menghargai budaya lokal. Nah, sementara di sisi lain, terdapat pelaku budaya seperti pengrajin dan seniman tradisional, di mana mereka menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan dan mengedukasi. Nah, kondisi inilah yang mengindikasikan perlunya suatu platform platform digital yang mampu menyajikan budaya Aceh secara lebih modern dan informatif serta mudah diakses. Nah, konsep dari aplikasi kami ini hadir sebagai solusi untuk mendukung pelestarian, edukasi, dan pemberdayaan budaya melalui pendekatan digital yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tepu Gilang Fadilah. Baik, pada slide ini kita akan membahas metodologi tentang Galeri Aceh, aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama, metodologi dari Galeri Aceh yang pertama dia menggunakan secondary research, yang dimana secondary research ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa sumber digital seperti artikel budaya Aceh dan aplikasi belajar budaya Indonesia, yang dimana hasilnya menunjukkan cara budaya disajikan secara digital dan fitur apa yang dapat diterapkan pada aplikasi Galeri Aceh. Metodologi Galeri Aceh yang kedua ialah wawancara, yang mana wawancara ini dilakukan kepada wisatawan, staf museum, penjual kerajinan, dan mahasiswa sejarah, yang dimana berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dan kendala mereka, yang mana hasilnya setiap kelompok membutuhkan fitur berbeda seperti promosi digital, informasi budaya yang jelas, digitalisasi koleksi, dan media belajar visual. Metodologi yang ketiga yang kami gunakan untuk aplikasi Galeri Aceh ialah pengamatan, yang dimana pengamatan ini berlangsung pada museum, toko kerajinan khas Aceh, dan kampus, yang dimana menunjukkan bahwa wisatawan butuh informasi yang terstruktur. Museum terbatas dalam penyajian digital, penjual masih mempromosikan secara manual, dan mahasiswa lebih tertarik pada materi visual. Ini menegaskan bahwa perlunya platform budaya digital seperti Galeri Aceh. Kemudian pada slide selanjutnya, scope literatur review atau bisa dibilang kayak referensi kami, yang dimana sumber yang dimana aplikasi Galeri Aceh ini bersumberkan dari Smart TV Art dan Museum Guide, yang dimana ini terdapat dalam aplikasi kami. Kemudian ada artikel pelestarian budaya Asia di era digital, yang dimana ini berfungsi untuk memperkuat bahwasannya pesan atau cerita yang kami kasih atau berikan di aplikasi ini itu valid. Tidak ada yang dilebih-lebihkan di satu pihak, atau tidak ada yang menjadi tidak ada, atau yang tidak ada menjadi ada. Itu karena valid, karena ada artikel pelestarian budaya Aceh di era digital. Kemudian ada galeri budaya Aceh. Ini untuk mempervalid lagi aplikasi kami. Kemudian belajar budaya Indonesia. Kemudian fokus pada digitalisasi, edukasi visual, dan pelestarian budaya. Kemudian
Skup kompetitif audit, yang dimana artinya ialah pesaing dari aplikasi kami. Yang pertama, pesaingannya ialah Pinterest atau aplikasi foto, yang mana dia berfungsi untuk inspirasi visual budaya. Kemudian, pesaing aplikasi kami yang kedua ialah YouTube, yang mana media untuk edukasi berbasis dengan video. Kemudian, karena di dalam aplikasi yang sedang kami buat yaitu Galeri Aceh, terdapat market yang mana bersaing dengan aplikasi Shopee, yaitu marketplace produk budaya. Kemudian, pesaing kami yang keempat ialah analisis fitur, yaitu untuk visual, edukasi, marketplace, dan akses pengguna. Baik, sekian penjelasan tentang PPT ini. Kemudian, PPT kemudian akan dilanjutkan oleh Hari. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya yang di mana siapa yang kami wawancarai. Yang pertama itu ada pengunjung atau wisatawan dari Museum Aceh, ada juga staf Museum Aceh, ada juga yang paling penting itu penjual penjual kerajinan khas Aceh itu sendiri dan mahasiswa sejarah. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan yang kami gunakan itu yang pertama adalah wawancara langsung dan observasi, yang dimana lokasinya itu ada di Museum Aceh, ada di toko souvenir dan ada juga di kampus. Nah, pendekatan yang kami gunakan itu adalah kualitatif serta deskriptif, yang dimana kami fokus ke kebutuhan dan kendala penggunanya. Selanjutnya ini dari Affinity Note itu yang kami dapatkan adalah minat budaya itu masih ada dari banyak masyarakat. Nah, habis itu akses yang jadi masalah itu juga akses belajar budaya itu sangat terbatas. Habis itu ada juga konten budayanya itu kurang menarik dan video dan visual itu yang paling banyak orang suka gitu. Dan juga perlunya juga tuh platform digital yang interaktif. Nah, di sini pada bagian VPC yang atau VPC ini adalah Value Proposition Canvas yang adalah sebuah alat yang digunakan untuk memetakan kebutuhan, masalah, dan harapan pengguna agar produk atau solusi yang dirancang sesuai dengan keinginan pengguna serta mampu memberikan nilai dan manfaat yang relevan. Di sini dapat dapat dilihat ada agennya, ada customer jobnya, ada painnya yang masalah yang dihadapi oleh si user, yang ada produk service, fitur yang kami berikan, dan ada penyelesaian juga agennya. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada slide sebelah ini ada dimensi kesempatan dari bisnis kanvas yang rangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis model bisnis secara sederhana dan secara terstruktur, mulai dari segmen pelanggan, nilai yang ditawarkan, hingga sumber pendapatan dan budaya. Nah, di sini ada contoh BMC di sini memiliki 9 blok. Ada Catpetnet, K-Resourcer, K-Resolution, Value Proposition, Customer Relationship, Data, dan Customer Segment. Dua blok bawah ada Customer dan Revenue Stream, yang dimana K-Partner adalah pihak yang bekerja sama dengan bisnis seperti mitra, supplier, atau partner strategis yang membantu operasional. Key activity adalah aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan dan menghasilkan nilai. Sedangkan key resources menunjukkan sumber daya yang sangat penting untuk dimiliki atau dibutuhkan, sepertinya SDM, teknologi, modal, atau aset yang lainnya. Kemudian ada value proposition, yang dimana value proposition ini bagian tengah pada BMC, blok yang bagian tengah, berisi nilai utama atau keunggulan produk yang ditawarkan kepada setiap pelanggan. Kemudian ada customer relationship, adalah menjelaskan cara bisnis membangun dan menjaga hubungan
hubungan dengan pelanggan, misalnya layanan personal, komunitas, atau dukungan. Kemudian ada blog channel, yaitu menunjukkan saluran yang digunakan untuk menyampaikan produk kepada setiap pelanggan, seperti di media sosial, aplikasi, atau distribusi langsung. Customer segment ialah menjelaskan kelompok setiap pelanggan yang menjadi target bisnis. Dua blok di bawah ada cost structure dan revenue stream. Cost structure ialah merinci semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya operasional, produksi, dan pemasaran. Sedangkan blok revenue stream ialah menjelaskan sumber pendapatan yang diperoleh bisnis dari pelanggan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah minat terhadap budaya Aceh masih ada. Namun, akses pembelajaran digital masih terbatas dan kurang menarik, sehingga pengguna membutuhkan konten visual dan video yang mudah dipahami, serta platform digital yang interaktif. Oleh karena itu, Galeria Aceh diusulkan sebagai solusi yang menggabungkan edukasi budaya dan target untuk mendukung pelestarian budaya Aceh secara berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.